sahabat Hasadara, apa kabar? Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap sehat ya. Jumpa lagi dengan aku, Faiza Ramadina Kuncara dari Teknik Kimia Universitas Indonesia dan rekan aku. Afifah Samaristia dari FMIPA Kimia Universitas Indonesia. Podcast kali ini kami hadir dengan topik yang sangat menarik nih. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih ke Faiza. Buah kesukaan kamu apa sih, Pak? Aku sih akhir-akhir ini lagi suka makan pisang. Soalnya enak aja gitu dijadiin cemilan malam. Wih, kebetulan banget nih bahasan podcast kita hari ini akan seputar pisang. Aku yakin kamu pasti excited banget sama bahasan hari ini. Nah, biar Sobat Hasadara nih nggak penasaran lagi sama bahasan podcast hari ini, boleh dong Afifah kasih tahu apa sih topiknya? Oke Sobat Harsadara, jadi topik podcast kita kali ini adalah potensi bioetanol dari limbah kulit pisang. Wow, ternyata kulit pisang bisa jadi bioetanol. Biasanya setelah makan pisang, aku langsung buang kulitnya aja gitu ke tempat sampah, iya nggak sih? Iya sama nih, emang bisa ya? Tapi tahu nggak sih, ternyata di Indonesia sendiri pisang itu merupakan buah yang paling banyak diproduksi. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik atau BPS, produksi buah ini pada tahun 2015 itu mencapai 7,29 juta ton. Dan bahkan produksi pisang pada tahun 2020 itu mencapai 8 juta ton. Tingginya angka konsumsi tersebut mengindikasikan bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan buah pisang itu sangat tinggi. Tadi kan dibilang nih sama Afifah, kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap buah pisang sangat tinggi. Berarti akan menimbulkan dampak baru, yaitu limbah kulit pisang yang juga banyak. Nah, berarti di antara banyaknya limbah pisang itu, juga ada hasil pembuangan dari sampah kulit pisang yang aku konsumsi buat cemilan malam ya. Iya benar banget. Nah, makanya kita harus pintar mengolah limbah pisang yang banyak itu agar dapat bermanfaat untuk masyarakat. Nah, Sobat Harsadara, dari tadi kan kita udah bahas tentang produksi limbah kulit pisang ya. Tapi pasti penasaran gak sih komposisi dari limbah kulit pisang apa aja sehingga mempunyai potensi menjadi bioetanol. Oke, aku bantu jelasin ya. Berdasarkan hasil riset Balai Penelitian dan Pengembangan Industri, komposisi terbanyak kedua pada kulit pisang adalah karbohidrat atau pati, yaitu sebesar 18,5%. Nah, terus gimana nih Fa caranya ngolah karbohidrat dalam limbah kulit pisang tersebut menjadi bioetanol? Seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu komposisi terbanyak pada kulit pisang adalah karbohidrat. Karbohidrat tersebut diurai terlebih dahulu melalui proses hidrolisis, kemudian difermentasi dengan menggunakan Saccharomyces cerevisiae yang mempunyai kemampuan mengurai glukosa menjadi bioetanol. Kadar bioetanol yang dihasilkan sebesar 8-20% pada kondisi optimum. Dan untuk memperbesar kecepatan reaksinya, diperlukan penambahan katalisator, di mana katalisator yang sering digunakan adalah asam sulfat, asam nitrat, dan asam klorida. By the way nih, Afifah, dari tadi kan kita bahas bioetanol ini, bioetanol itu. Pasti nggak semua sobat Harsadara tahu kan bioetanol apa? Boleh nih Afifah kasih paham, apa sih bioetanol itu? Oke, yuk kita bahas bioetanol lebih lanjut. Bioetanol itu adalah cairan dari fermentasi gula dari sumber karbohidrat menggunakan bantuan mikroorganisme. Bioetanol dapat diartikan juga sebagai bahan kimia yang diproduksi dari bahan pangan yang mengandung pati. Contohnya itu seperti ubi kayu, ubi jalar, jagung, dan juga sagu. Bioetanol juga ternyata merupakan bahan bakar dari minyak nabati yang memiliki sifat menyerupai bahan bakar minyak loh. Berarti emang cocok banget nggak sih limbah kulit pisang kita olah nih jadi bioetanol? Soalnya limbah kulit pisang kan juga banyak mengandung karbohidrat, jadi udah cocok lah jadi syarat bahan pangan pembuatan bioetanol. Nah, ya maka dari itu, bioetanol ini kemudian dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan bakar alternatif untuk mengatasi kebutuhan bahan bakar pada saat ini. Oh iya, Sobat Harsadara, tahu nggak sih, seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, pemakaian bahan bakar minyak atau BBM semakin meningkat. BBM yang digunakan sebagian besar masih berasal dari fosil yang merupakan bahan bakar tidak terbarukan. Hal ini tentu saja berdampak pada menipisnya ketersediaan bahan bakar. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengantisipasi dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional.
Peraturan ini menekankan pada mengembangkan sumber energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar fosil. Bioetanol sebagai bahan bakar terbarukan dapat menjadi energi alternatif sebagai pengganti fosil. Nah, apa aja sih keunggulan bioetanol sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar minyak dari fosil? Penggunaan bioetanol sebagai bahan bakar mempunyai beberapa keunggulan nih dibandingkan bahan bakar minyak atau BBM. Di antaranya satu, kandungan oksigen yang tinggi sebesar 35%, sehingga apabila dibakar akan lebih bersih. Dua, ramah lingkungan karena emisi gas karbon monoksida lebih rendah 19 hingga 25% dibandingkan BBM, sehingga tidak memberikan kontribusi pada akumulasi karbon dioksida di atmosfer dan bersifat terbarukan. Tiga, angka oktan etanol yang cukup tinggi, yaitu sebesar 129, menghasilkan kestabilan proses pembakaran, karenanya daya yang diperoleh lebih stabil, sehingga proses pembakaran dengan daya yang lebih sempurna akan mengurangi emisi gas karbon monoksida. Bahkan, campuran bioetanol 3% saja mampu menurunkan emisi karbon monoksida menjadi hanya 1,3% nih. Wah, kalau begitu, pemanfaatan limbah kulit pisang sebagai sumber bioetanol merupakan sumber yang sangat potensial ya untuk keberlangsungan energi yang lebih berkelanjutan. Bicara tentang energi berkelanjutan, Sobat Harsadara tahu nggak dengan mengubah limbah kulit pisang menjadi bioetanol, kita membantu memenuhi SDG 2030 di Indonesia. Tapi Sobat Harsadara pada tahu nggak ya SDG itu apa? Kalau masih ada yang belum tahu, mungkin Afifah bisa kasih tahu nih apa itu SDG. Nah, SDG yaitu singkatan dari Sustainable Development Goal, merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDG sendiri itu berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Di mana salah satu poin SDG yaitu energi bersih dan terjangkau. Arah kebijakan dari poin ke-7 SDG ini salah satunya yaitu untuk meningkatkan peranan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi. Kalau begitu, penggunaan bioetanol sebagai energi biomasa akan menggantikan energi fosil, sehingga akan mengurangi segala bentuk pencemaran lingkungan, baik darat, air, maupun udara yang biasa dihasilkan dari penggunaan energi fosil. Berkurangnya pencemaran lingkungan akan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Nah, berarti dengan kita memanfaatkan limbah kulit pisang menjadi bahan bakar alternatif, bioetanol banyak banget ya manfaatnya. Bisa mengurangi pencemaran, kemudian mengurangi pemakaian bahan bakar dari fosil. Dan juga limbah kulit pisang yang melimpah di Indonesia dapat dimanfaatkan dengan baik. Iya, setuju banget. Oh iya nih, gak terasa juga ya kita udah cukup lama berbincang mengenai limbah kulit pisang dan bioetanol ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga podcast kali ini memberikan insight yang luar biasa nih ke Sobat Harsadara ya. Aku Afifah. Dan aku Faiza, kami berdua pamit undur diri. Kembali lagi di lain waktu. Dan sampai jumpa. Semoga kalian sehat selalu ya. Dadah!